Penyebab Bagus Kaffi tak dipanggil Sintayong untuk bela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2022. Bagus Kaffi merupakan mesin gol timnas Indonesia U16 dan U19 di era kepelatihan Fahri Husaini. Bahkan ketika timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2018, Bagus Kaffi keluar sebagai top skor dengan 13 gol sepanjang sejarah turnamen Piala AFF di semua kelompok umur. Tak ada satupun pemain yang sanggup mencetak 13 gol dalam satu turnamen. Selain itu, penyerang berambut keribo ini juga mentereng ketika membela tim Garuda Select yang menjalani pemusatan latihan di Inggris dan Italia. Sejumlah tim muda Italia dan Inggris pernah dibobol gawangnya oleh Bagus Kaffi. Beberapa di antaranya QPR, Inter Milan, hingga Juventus. Sayangnya, ketika membela Garuda Select itu, Bagus Kaffi mengalami patah engkel. Cedera itu membuat Bagus Kaffi absen sekitar 10 bulan lamanya dari ingar sepak bola. Namun, pulih dari cedera, penyerang 20 tahun itu justru direkrut tim U21 FC Utrecht, Jong Utrecht, bersama Jong Utrecht yang mentas di kasta kedua sepak bola Belanda. Bagus Kaffi kesulitan mendapatkan menit bermain. Ia baru turun satu kali, itu pun hanya 3 menit, saat Jong Utrecht menang 3-0 atas Telstar di pekan-pekan awal kasta kedua sepak bola Belanda. Namun, jika alasannya Bagus Kaffi tidak dipanggil Sintayong karena jarang bermain, alasannya tidak masuk akal. Sebab Hanis Sagara yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2022 baru turun 5 kali bersama Persikabo 1973 di Liga 1 2021-2022. Begitu juga dengan Muhammad Adi Satrio yang baru tampil 4 kali bareng Persik Kediri di Liga 1 2021-2022. Ternyata bukan minimnya menit tampil yang membuat Bagus Kaffi tidak dipanggil Sintayong. Sintayong tidak membawa Bagus Kaffi karena sejak awal pelatih asal Korea Selatan itu ingin mengandalkan pemain yang mentas di kompetisi lokal untuk Piala AFF U23 2022. Berhubung Bagus Kaffi mentas di Belanda, penyerang asal Magelang itu tak masuk hitungan Sintayong. Saya menargetkan juara atau Piala AFF U23 2022. Meski pemain abot seperti Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam tidak bisa dipanggil, saya akan memfokuskan pemain U23 yang main di Liga Indonesia, kata Sintayong. Karena itu, tenaga Bagus Kaffi berpotensi baru diandalkan Sintayong. Pada 12-23 Mei 2022, pada tanggal tersebut, timnas Indonesia U23 akan turun di SEA Games 2021 yang dilangsungkan di Vietnam. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana persiapan Indonesia jelang mengikuti Piala AFF U23 di Kamboja. Setelah Piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu, kini Sintayong kembali disibukkan karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi timnas untuk berlaga di Piala AFF U23. Dan seperti kabar yang beredar, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri seperti Witan, Egy Maulana Fikri, hingga Elkan Bagot, sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong, terutama pada posisi penyerang, yang dimana posisi ini menjadi titik lemah timnas dalam ajang Piala AFF kemarin. Dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlaga di Piala AFF U23. Untuk itu,
Inilah pemain yang dimaksud. Ronaldo Kuateh. Yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta, yaitu Ronaldo Kuateh. Pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang timnas Indonesia. Alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, Ronaldo Kuateh juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki. Dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kuateh saat memperkuat timnas. Yang kedua, Bagus Kavi. Memiliki bakat istimewa sebagai seorang pemain, tentu membuat Bagus Kavi layak dipertimbangkan Sintayong untuk membela timnas pada gelaran Piala AFF bulan depan. Apalagi saat ini dirinya tengah menimba ilmu di Belanda, sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya. Bahkan pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht. Dan seperti inilah saat Bagus Kavi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan. Selanjutnya ada nama Jack Brown. Main jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat timnas Garuda asuhan Sintayong. Dan aksinya saat memperkuat timnas juga begitu mengagumkan, karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial, seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini. Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar, memang menjadi andalan pemain yang satu ini, di mana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan. Pemain Persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya terjadi kala timnas Indonesia harus menyerah 2-3 atas Australia, yang salah satu gol Indonesia dicetak oleh Taufik Hidayat. Tentu berkat pengalamannya itu bisa saja membuat dirinya dipilih Sintayong untuk bermain di Piala AFF. Sekian informasi dari kami. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini.